Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahesa Putra Yuta Mungkas dengan NIM 240 20110101113 dari Prodi Manajemen kelas MJ 602. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah Business Communication, yaitu laporan hasil observasi, struktur dan pola komunikasi organisasi, Departemen Laboratoris dan Quality Control PT Sentra Usaha Tamajaya atau WSNJ. Profil perusahaan. Profil singkat PT Sentra Usaha Tamajaya. PT SUJ adalah perusahaan penyulingan atau refinery gula yang berlokasi di Cilegon, Banten, dan beroperasi di bawah naungan Samora Group. Perusahaan ini berfokus pada produksi gula rafinasi dan gula cair berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumen di Indonesia. PT SUJ memiliki visi perusahaan menjadi perusahaan gula terbaik di Indonesia. Untuk objek observasi adalah Departemen Quality Control dan Laboratori, unit yang bertanggung jawab menjaga standar mutu produk melalui pengujian dan kepatuhan proses di seluruh lini produksi. Struktur organisasi Departemen Laboratoris, di mana saya memfokuskan pada unit Quality Control dan Laboratori Departemen. Yang paling atas dari Quality Control dan Laboratori Asisten Departemen Manager, lalu memiliki dua cabang, yaitu Quality Control Supervisor dan SUJ Laboratoris dan Process Compliance Supervisor. Dari Laboratoris dan Process Compliance Supervisor itu memiliki 5 cabang, terdiri dari Laboratory System dan Compliance Group Leader, Crystal Analysis Operator, LQS Finished Good Analysis Operator, Micro LQS dan Crystal Analysis Operator, dan juga Micro LQS Crystal Analysis Operator. Pola komunikasi, di sini ada gambaran pola komunikasi di Departemen Laboratoris. Dari atas ke bawah atau downward, itu meliputi instruksi kerja, SOP pengujian, dan kebijakan mutu mengalir dari Departemen Manager ke Supervisor, lalu ke Group Leader hingga Operator Shift. Untuk dari bawah ke atas atau upward, itu meliputi laporan hasil analisa lab, catatan penyimpangan mutu, dan laporan shift disampaikan operator ke Group Leader hingga ke Supervisor dan Manager. Untuk komunikasi horizontal, koordinasi antar supervisor QC dan supervisor laboratoris, serta antar operator shift untuk menyelaraskan hasil uji dengan proses produksi. Lalu untuk komunikasi formal dan informal, komunikasi formal dominan lewat rapat, laporan tertulis, dan sistem dokumentasi mutu. Komunikasi informal terjadi saat serah terima shift dan diskusi lisan di lab. Untuk catatan observasi, karena unit ini bekerja dalam sistem shift dan berorientasi pada kepatuhan mutu, pola komunikasi cenderung formal dan berjenjang, dengan saluran tertulis atau terdokumentasi menjadi acuan utama. Hasil analisa jaringan komunikasi organisasi. Merujuk pada teori jaringan komunikasi organisasi, struktur departemen laboratoris yang tinggi dengan banyaknya jenjang menghasilkan pola komunikasi yang menyerupai jaringan rantai atau chain network. Itu dari manajer ke supervisor, ke group leader, baru ke operator shift. Mana informasi mengalir bertahap dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, tidak langsung memotong ke level paling atas atau bawah. Akurasi pesan beresiko menurun jika melewati banyak jenjang, sehingga dokumentasi tertulis berperan penting. Kecepatan respon bergantung pada jenjang paling lambat dalam rantai, cocok untuk lingkungan kerja yang menuntut kepatuhan dan keteraturan proses. Hasil analisa iklim dan hambatan komunikasi. Faktor pendukungnya, alur wewenangnya jelas, setiap posisi memiliki garis pelaporan yang tegas, seperti manajer supervisor group, leader, operator. Lalu, standar kerja terdokumentasi, seperti SOP dan form uji lab, menjadikan pesan lebih konsisten dan mudah diverifikasi. Lalu, serah terima shift menjadi titik komunikasi rutin yang menjaga kesinambungan informasi antar operator. Lalu adanya group leader sebagai penghubung mempercepat koordinasi teknis di level pelaksana. Untuk potensi hambatannya,
Jenjang hierarki yang panjang berisiko memperlambat penyampaian informasi mendesak dari operator ke manajemen puncak. Komunikasi lintas seksi, seperti QC kolaboratoris, bergantung pada koordinasi supervisor, sehingga rawan tumpang tindih bila tidak terjadwal. Lalu dominasi komunikasi formal atau tertulis dapat mengurangi ruang diskusi terbuka atau umpan balik cepat dari operator shift. Dan pergantian shift berpotensi menimbulkan gap informasi bila serah terima tidak dilakukan secara lengkap. Untuk kesimpulannya, struktur organisasi Departemen Laboratoris bersifat hierarkis fungsional dengan 4 jenjang utama, yaitu manajer, supervisor, group leader, dan juga operator. Pola konsumsi yang dominan adalah komunikasi formal, vertikal, dan berjenjang, menyerupai jaringan lantai. Lalu, komunikasi horizontal terjadi untuk kebutuhan koordinasi teknis antar seksi, namun tetap difasilitasi melalui jalur formal, seperti rapat atau laporan. Lalu, sistem shift kerja menjadikan momen serah terima sebagai titik kritis dalam menjaga kontinuitas informasi. Untuk sarannya, yang pertama menyediakan saluran umpan balik cepat, misalnya briefing harian singkat, agar operator dapat menyampaikan kendala tanpa menunggu jenjang berjenjang penuh. Lalu, memperkuat checklist serah terima shift agar informasi teknis tidak hilang antar pergantian operator. Lalu, mengadakan koordinasi rutin lintas seksi QC dan laboratoris untuk mempercepat penyelarasan hasil uji dengan proses produksi. Dan yang terakhir, mendorong keseimbangan antara komunikasi formal dan informal agar iklim komunikasi bisa lebih terbuka. Lalu di sini ada dokumentasi foto observasi, ada diskusi tim dalam satu shift, pemasaran hasil pekerjaan, lalu ada kegiatan analis dalam lab, ada laboratorium, paparan informasi laboratorium, dan juga training penggunaan alat instrumen. Karena kebetulan pada saat saya melakukan observasi, itu sedang dilakukan training penggunaan alat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.